Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan yang baik ini, saya Kapten Hafiz akan menyampaikan grand design dari strategi delivery yang akan saya sampaikan. Fokus pada peminatan saya yaitu agenda 3. Sebelum lebih jauh kepada strategi delivery, saya akan memperkenalkan diri. Saya nama Kapten Hafiz Munir Ahmad. Posisi saat ini sekarang saya sebagai dosen golongan 7 di Pusdik Ajen Kodiklatad Bandung. Sesuai dengan Perlan nomor 1 tahun 2021, perubahannya sangat signifikan dari Perlan lama yaitu nomor 12 tahun 2018, di mana Perlan lama kita metode pembelajaran Latsar adalah full klasikal, tapi dengan adanya Perlan nomor 1 tahun 2022 berubah menjadi metodenya mulai dari MOOC, distance learning, kemudian dilanjutkan ke klasikal. Secara umum nanti akan saya sampaikan bagaimana strategi pada saat distance learning, kemudian baik sinkronus maupun asinkronus, kemudian yang terakhir adalah klasikal. Kurikulum secara umum, Latsar akan diberikan beberapa agenda, mulai dari agenda 1, 2, 3, dan 4 sampai ke pelaksanaan habituasi sesuai dengan Perlan nomor 1 tahun 2022. Ini gambaran besar learning journey. Jadi Latsar ini akan menempuh beberapa tahap, 3 tahap besar. Pertama adalah tahap MOOC atau Massive Open Online Learning, online course, di mana ada kesempatan siswa Latsar, peserta Latsar untuk belajar mandiri, kemudian dilanjutkan dengan pemberian penugasan-penugasan. Dan pada kesempatan ini agenda 3 akan diberikan alokasi 6 JP pada saat MOOC. Kemudian dilanjutkan dengan distance learning, di mana agenda 3 mendapatkan 20 JP, dibagi menjadi 2, yaitu sinkronusnya 5 JP dan asinkronusnya 15 JP. Kemudian secara klasikal kita akan diberi porsi 5 JP untuk pembelajaran sinkronus. Ini akan saya berikan secara fundamental dulu bahwa pendekatan kita saat ini adalah bukan teacher center tapi student center, di mana akan terjadi two-way traffic communication atau mungkin lebih ya multi traffic communication, di mana peserta Latsar dapat berekspresi secara langsung kepada baik kepada dosen, baik kepada WI ataupun dengan rekan-rekannya dengan pelaksanaan short seminar atau small diskusi. Ya, nanti kita akan itu masuk kepada teknik-teknik saya yang akan saya laksanakan pada saat baik pada saat distance learning maupun pada saat klasikal. Metode pembelajarannya tentu tidak hanya ceramah, kita akan lebih menekankan kepada diskusi dan analisis kasus, karena akan memancing para peserta siswa Latsar untuk memberikan ide-ide kreatif dengan tujuan untuk membentuk Smart ASN. Implementasi pada asinkronus pada saat distance learning, secara at glance akan saya sampaikan bahwa kita hanya menegaskan kepada para peserta bahwa kita ini tidak mengajari, tapi mengajak mereka untuk belajar, menggugah motivasi mereka untuk belajar. Kemudian kita recalling lagi apa yang telah dipelajari para peserta siswa pada saat MOOC. Kemudian kita akan memberikan beberapa konsep brainstorming, bagaimana kita mendapatkan satu ide kreatif dengan metode brainstorming. Kemudian dengan bagaimana cara measurement, bagaimana cara mengukur tingkat kepahaman mereka dengan memberikan penugasan baik self learning maupun group activities. Ini gambaran pada saat hari pertama kita mengadakan recall kepada peserta saat MOOC, kemudian overview singkat posisi agenda 3 terhadap agenda 1, 2, dan 4.
Kemudian kita akan melaksanakan tanya jawab pada hari pertama, kemudian memberikan penugasan dan kita akan menjelaskan bagaimana penugasan itu akan dikerjakan oleh siswa. Kemudian hari ketiga, karena ini modelnya model 203, artinya 2 JP di hari pertama, kemudian 3 JP di hari ketiga, kita akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempresentasikan dari hasil penugasan yang telah kita berikan. Kemudian memberikan feedback, tentu ya, feedback sangat penting pada para peserta untuk mengetahui letak kelemahan dari penugasan itu sendiri yang telah dilaksanakan oleh para peserta. Dan yang terakhir, kita akan memberikan motivasi sehingga dalam rancangan aktualisasi maupun dalam laporannya itu akan dihasilkan secara maksimal. Adapun dua aspek latar kenapa agenda 3 sangat penting. Yang pertama adalah tuntutan smart government dan smart governance. Ini sangat mendasar karena kita sekarang berada di era 4.0. Diharapkan ASN saat ini tidak tergulung oleh era globalisasi yang modern. Kita harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mengikuti perkembangan zaman, termasuk ASN dengan menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi yang sekarang sangat canggih. Kemudian aspek yang kedua, bagaimana menjalankan fungsi dan pengelolaan ASN dalam perspektif Smart ASN. Smart ASN menurut perspektif saya, Smart adalah, ini merupakan singkatan ya, kita bisa singkat Smart. S adalah spesifik ya, jadi kita harapkan ASN ini lebih melihat sesuatu lebih spesifik. Kemudian measurable artinya segala sesuatu bisa diukur ya, masuk akal. Achievable, sesuatu yang sangat mungkin untuk dicapai. Kemudian reasonable ya, smart, reasonable itu jadi rancangan para latsar yang akan diaplikasikan di tempat kerjanya ini sangat masuk akal ya, reasonable. Dan yang terakhir adalah time, bagaimana siswa latsar memanajemen waktu, belajar untuk memanage waktu. Nah, ini tujuan mendasar dari agenda 3 adalah mengetahui kedudukan dan peran ASN itu sendiri, dengan nanti di dalamnya ada kode etik, hak, dan tanggung jawab ASN yang kemudian akan men-trigger untuk menciptakan smart governance ya, sehingga dapat mendukung dalam pengelolaan tantangan dan masalah dengan menggunakan perspektif smart ASN. Ya, posisi agenda 3 akan saya jelaskan melalui grafik nanti ya. Ini peran agenda 3 itu tujuan akhirnya adalah untuk membangun PNS yang profesional dan berkarakter. Kita posisi berada di sini agenda 3 di mana lebih menekankan kepada kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance ya. Di sini nanti kita ada 2 materi, antara lain manajemen ASN dan smart ASN. Baik, saya lanjutkan untuk posisi agenda 3 terhadap agenda-agenda lain, di mana agenda 3 ini sangat penting sekali karena dia akan memantik peserta latsar, akan kita trigger untuk mendapatkan satu permasalahan di institusinya dengan mengidentifikasi masalah melalui mungkin analisis USG, urgency, seriousness, growth, kemudian yang bisa diturunkan lagi menjadi diagram fishbone dan bisa dielaborate lagi melalui analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, sehingga planning peserta latsar bisa terukur ya, sesuai dengan tadi salah satu aspek dari SMART adalah measurement, bisa terukur. Setelah pengidentifikasi masalah, gagasan kreatif itu akan muncul dan akan diaplikasikan melalui rancangan aktualisasi melalui agenda 2, dan tentunya akan menghasilkan satu konsep yang bermanfaat bagi institusi. Ini posisi agenda 3 terhadap agenda-agenda lain. Poin penting dari manajemen ASN, karena kita punya 2 materi, manajemen ASN dan smart ASN. Untuk manajemen ASN sendiri, kita akan lebih fokus kepada kedudukan ASN itu sendiri, mulai dari etika, hak, tanggung jawab, dan peran ASN untuk mewujudkan
smart governance. Kemudian konsep merit dalam pengelolaan ASN, dan yang terakhir adalah mekanisme pengelolaan ASN, mulai dari pengadaan PNS itu sendiri, bagaimana dia dirawat, kemudian bagaimana dia ditingkatkan kualifikasinya sampai pada saat dia diberhentikan. Untuk poin penting dari Smart ASN, ada beberapa aspek, di mana aspek pertama adalah literasi digital, bagaimana kita memiliki knowledge atau pengetahuan dalam penggunaan digital saat ini, mulai dari sosial media ataupun media mainstream lainnya. Kemudian pilar literasi digital, selain bagaimana kita harus pintar menggunakan platform-platform digital saat ini, kita harus punya etika juga ya, kita punya budaya dan etika, sehingga dalam penggunaan fasilitas di era digital ini kita lebih bijak. Diharapkan ASN akan lebih bijak dan lebih smart dalam penggunaan platform-platform di era digital saat ini. Implementasi literasi digital dan implikasinya, banyak sekali platform-platform yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan kinerja dari institusi kita. Antara lain mungkin Google Form yang bisa kita gunakan untuk mengcompile satu informasi atau membuat sistem. Nah, ini satu quote untuk smart governance. Apa sih smart governance? It's about the use to technology and innovation for facilitating and supporting enhanced decision making and planning. Jadi bagaimana penggunaan sebuah teknologi dan inovasi ya untuk mendukung peningkatan dari pembuat keputusan dan perencanaan. It is associated with improving the democratic process and transforming the way that public service are delivered. Ya, ini sangat terhubung sekali dengan bagaimana meningkatkan proses dan cara kita dalam pelayanan prima ya. Nah, adapun materi agenda kita yang sudah saya sampaikan tadi, terdapat manajemen ASN dan smart ASN, secara detail sudah saya sampaikan di awal. Kemudian pengelolaan ASN secara merit ya, terdiri dari ASN, PNS dan P3K. Nah, ini pilar dari literasi digital ya, terdiri dari digital skill, bagaimana kita mampu menggunakan platform-platform modern di era digital saat ini. ASN diharapkan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan modern saat ini. Kemudian digital culture, di mana penggunaan era digital ini harus wise, harus bijaksana berdasarkan kultur. Kemudian digital etik, ya, semuanya ada aturannya. Terutama saat ini ada undang-undang ITE, untuk itu kita harus benar-benar berhati-hati dan bijak dalam penggunaan platform-platform digital. Kemudian digital safety ya. Nah, diharapkan para peserta Latsar yang membuat inovasi dengan platform tersebut tidak membahayakan situasi atau rahasia dari data atau institusi yang bersangkutan. Ini ada strategi dan desain pembelajaran Grand Design kami untuk agenda 3. Tujuan utama pencapaian kita adalah creating. Diharapkan peserta ASN itu mampu membuat satu hal baru ya, satu konsep baru ya. Tidak hanya remembering dan understanding, tidak hanya mengingat atau mengerti tentang sesuatu, tapi diharapkan para ASN ini bisa mengaplikasikan, bisa menganalisa suatu fenomena atau satu kondisi, kemudian dengan mengevaluasi, kemudian muncul ide baru, membuat satu kreasi inovasi baru. Ya, ini kita ambil dari taksonomi Bloom. Pendekatannya student center sudah saya sampaikan tadi. Strategi pembelajarannya mulai self direct learning ataupun discovery learning.
Catatan untuk tahapan distance learning, kita mulai dari pertama peserta dibagi menjadi 4. Ya, kita seperti ketahui bahwa peserta selalu dibagi 4 dalam satu 4 kelompok, sehingga fasilitatornya ada 4. Kemudian pelaksanaan sinkronus disesuaikan dengan JP yang sudah disediakan. Saat sinkronus disampaikan bersifat pendalaman, yaitu C3 dan C6. Nah, ini masih berkaitan dengan taksonomi Bloom, yaitu tujuan akhirnya adalah creating. Nah, kegiatan pembelajarannya adalah self learning, self activity maupun group activity. Kemudian hasil penugasan bisa diupload melalui aplikasi LMS yang sudah kita miliki, ya, sehingga kita bisa menilai melalui platform LMS ini. Atau ini skenario pembelajaran blended learning kami, yaitu mulai tadi sudah saya sampaikan secara umum di awal tentang hari pertama 2 JP dan hari ketiga 3 JP, kemudian dilanjutkan sinkronus 5 JP pada saat klasikal. Nanti akan kami sampaikan lebih detail pada saat pelaksanaan distance learning. Ini kita lewati aja. Secara detail tadi sudah saya sampaikan di awal bagaimana siswa ini akan diberikan penugasan-penugasan, baik tugas individu self learning, ya, ada learning journal, ya, membuat satu resume jurnal, ya, atau video, ya, dengan berdurasi 3-5 menit, ya. Kemudian menguraikan pembelajaran pada hari pertama, contohnya seperti itu. Kemudian tugas kelompok dengan membuat satu diskusi kelompok tentang fenomena yang sekarang mungkin seperti smart city, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya. Ini seperti kalau Dukcapil punya mesin ADM yang bisa mencetak sendiri akte kelahiran di kecamatan-kecamatan. Nah, ini saya fokus ke strategi pembelajaran klasikal yang dimana kita tadi sudah secara detail saya jelaskan tentang bagaimana strategi pada saat distance learning. Kita sudah masuk ke klasikal. Sifatnya adalah penguatan pemahaman kedudukan peran PNS untuk terwujudnya smart governance. Ya, nanti kita akan menekankan pada kedudukan dan peran PNS sebanyak 5 JP dengan memberikan materi manajemen ASN dan smart ASN. Desain pembelajaran klasikal secara garis besar adalah berbagi pengalaman, proses aktualisasi, penguatan poin penting pembelajaran, group activity, pemberian motivasi, dan penyusunan komitmen dan dukungan terwujudnya smart governance. Jadi LATSAR ini diharapkan tidak hanya sebagai mekanisme untuk menggugurkan tanggung jawab, tapi setelah selesainya LATSAR diharapkan para ASN ini akan mengaplikasikan apa yang telah dimunculkan ide-idenya atau konsepsinya yang sudah disampaikan di dalam LATSAR. Ya, ini tentang berbagi pengalaman dan proses aktualisasi, ya, ini secara detail. Penguatan poin penting materi pembelajaran, ya, kita akan menguatkan lagi materi-materi yang sudah mereka terima pada saat distance learning. Group activity, ya, membuat satu simulasi atau praktek penyusunan konten digital, ya, ini sangat penting sekali bagaimana dia tidak hanya membuat konsep dalam rancangan tapi langsung diaplikasikan. Kita bisa langsung real time melihat produk dari hasil peserta LATSAR. Nah, terakhir adalah pemberian motivasi kepada siswa LATSAR. Penyusunan komitmen, ya, ini memang harus dilaksanakan supaya konsep yang sudah
disusun oleh peserta Latsar ini tidak hanya sebagai satu konsep saja, tapi bisa diaplikasikan di institusinya. Nah, ini contoh dari RBPMA yang sudah saya susun. Yang secara detail sudah saya sampaikan di awal tadi. Dan ini RP yang sudah kami susun. Terima kasih. Itu akhir dari apa yang bisa saya sampaikan untuk strategi yang akan saya aplikasikan pada saat Latsar nanti. Akan saya tutup dengan quote. If you have a plan for a year, plan rise. If you have a plan for 10 years, plan trees. If you have a plan for 100 years, plan education. Jadi ketika kita edukasi ini adalah pendidikan ini adalah aset atau ya aset yang paling sustainable, yang paling menjanjikan dan paling bertahan lama ya, selama kita diberi kesehatan, diberi umur panjang, kita bisa menggunakan sampai kapan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.